Kamu anak siapa? Aku anak babaku. Kecil hidung dong. Oh, kayak mana? Kamu nanya. Kamu tanya. Biar aku cari tahu ya. Ojo lali disubrek yo. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu, support, dukung As juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan. Okay, buat kalian yang baru yang masih belum gabung, ayo bantu dengan tekan butang subscribe, kerana subscribe itu kan gratis aja geng. Okey lah, seperti biasa sebelum As mula, As ingin mendoakan buat sesiapa saja yang tengok dan tonton video As kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa yang tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan pekerjaan, diberikan kesihatan yang baik. Dan buat saudara kita di Palestina, semoga Allah sentiasa merahmati dan memberikan perlindungan buat mereka dari segenap sisi dan arah, insya-Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okeylah, hari ini As nak react satu lagi video daripada channel Garuda Zone. Okey, jangan lupa juga kalian untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Kali ini kita akan melihat katanya orang Malaysia. Orang Malaysia rasa resah, gelisah kayaknya. Kerana apa? Kerana melihat anak-anak mudanya menguasai bahasa gaul Jakarta. Waduh, bikin bimbang ini katanya. Katanya identitas negara perlahan-lahan hilang. Benar apa ataupun enggak dan bagaimana situasinya? Yuk ikut Asria. Yuk. Okey, dah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Sumpah dia ngakak banget, Malaysia resah anak mudanya banyak yang fasih bahasa Indonesia daripada. Macam mana? Asal main game, asal apa-apa saja. Anjay. Anjay. Banyak lagi. Itu kan kalau main di apa? Game. Mobile Legend. YouTube. Yang satu lagi gara-gara si Susanti. Si Susanti diupin-ipin dah. Susanti ni aduh. Aku colik dia ni. Kasih apa dong? Kamu apa sih? Kamu anak siapa? Aku anak babaku. Kecil hidung dong. Oh, kayak mana? Kamu nanya. Kamu tanya. Biar aku cari tahu ya. Biar aku cari tahu ya. Kayak anak asing. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia memang memiliki banyak kemiripan. Hal ini dikarenakan kedua negara berasal dari rumpun yang sama. Namun ada beberapa hal yang membedakan keduanya, seperti jumlah kosakata hingga logat uniknya. Anak muda Malaysia kini justru lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian mereka, ketimbang menggunakan bahasa mereka sendiri. Penasaran? Yuk simak ulasan mengenai fakta unik bocil Malaysia fasih bahasa Indonesia berikut ini. Aku rasa mungkin dah tertukar budaya kot. Sebab kalau dekat Malaysia ni banyak budak-budaknya suka menonton YouTube. Jadi kalau aku balik kampung, aku jumpa sama anak buah ataupun sepupu aku, ni ngomongnya Roblox. Ikan cupang. Aku cakap lah ikan cupang apa? Ikan cupang. Ikan laga. Satu hari tu dia keluar daripada rumah nenek ikan cupang. Dia cakap, Pak polisi. Aku salah. Kalau kita orang selalu macam polisi je tu. Aku cakap, mana kau belajar bahasa Indonesia ni? Lepas tu dia kata, banyak nonton Roblox. Ya kalau di sana banyak nonton Upin Ipin, kalau di sini banyak nonton Roblox. Robloxnya kan orang Indonesia aja kan. Kalau aku pergi ke Indonesia pula, budak-budaknya seronoknya. Upin Ipin gitu kan. Itu bagus untuk As, bagus. Ada satu cerita. Hari tu waktu raya lepas, Ella jumpa dengan seorang kawan Ella ni. Dia guru tuition English dan dia ada seorang anak perempuan umur 6 tahun dekat masa tu. Ceritanya macam ni. Waktu kelas, mama dia suruh anak dia ni pergi tengok cerita YouTube dekat YouTube tau. Sebab waktu mama ada kelas online, jadi anak dia tak boleh kacau. Then before the class, mak tu jumpa dengan Arisa. The mom said like this, Arisa, later when I got the class, you get into your room and you watch a story that you want to watch. Later I will ask you, you need to share what story I'm telling about. And then class pun start. Arisa pun masuklah bilik dia. After 2 hours kan, Arisa jumpa balik dengan mama dia. And then suddenly, she's totally beyond what her mom expected. You know what she said? She said like this, ya ampun mami, aku lagi ketiduran, maafin gue ya. Mak dia gelak lah sungguh-sungguh. Mak dia expect anak dia tengok cerita Inggeris, but suddenly she is watching Indonesian story.
I've been thinking so many parents can relate this story because ramai orang Malaysia sekarang, terutama anak-anak muda yang kecil tu kan, biasa tengok Indonesian version kartun, betul tak? And I think you should proud of this. Sebab apa? Kita dengan Indonesia ni adalah serumpun. Bahasa kita lebih kurang sama. Cuma ada certain word lah yang berbeza. Contohnya macam ketam. Kita panggil ketam, dia panggil kepiting. Kita panggil baldi, dia panggil emper. Oh, for your information, kalau nak tahu, otak yang mampu menguasai banyak bahasa adalah satu jenis kecerdasan yang korang patut banggakan. Biasanya orang gelar itu adalah poliglot. Harus dibanggakan gitu. Dalam pelbagai bahasa. Yang ini bahasa setuju. adalah satu seni. Tak kisahlah boleh bahasa apa. Inggeris ke, Mandarin ke, Jepun ke, Korea ke, Indonesia ke, Jawa ke. You should proud of it because bahasa yang menghubungkan antara manusia dengan manusia lain. Bila kita boleh berbahasa dengan elok, orang boleh faham apa yang kita nak, dan di situ komunikasi berkualitas. Teman-temanku dari Malaysia malah ngomong sama aku pakai bahasa Indo. Pas aku cuba ngomong bahasa Melayu, mereka malah nyuruh pakai bahasa Indonesia aja. Okay, sebab diorang yang stay kat Malaysia tu tiap-tiap hari mereka nonton sinetron. Sebab itulah diorang faham apa sinetron sekarang. Kalau menurut As, kalau sinetron sekarang di Malaysia itu agak kurang ya, karena kita lagi nonton semuanya harus ditonton di bioskop atau di Netflix atau sebagainya. Nggak seperti dulu gitu kan, zaman 2000-an gitu, awal-awal tahun 2000 banyak sekali, akhir 90-an 2000 banyak sinetron di televisi nasional Malaysia. Tapi sekarang ini kayaknya susah sedikit, harus nonton di YouTube, nonton di Netflix, kayak gitulah. Orang Indonesia cakap, it seem like sama je macam orang Indonesia tiap-tiap hari nonton Upin Ipin, Boboiboy pada zaman dahulu. So mestilah orang Indonesia faham kan apa orang Malaysia cakap. Betul? Macam tu lah. Halo Indonesia, orang antar budaya gitu. Orang Malaysia tahu dia boleh bercakap bahasa Indonesia. Tengok tu dia typing. Enggak masalah Roy. Meskipun saya orang Malaysia, tapi saya bisa ngomong bahasa Indonesia karena saya menghargai banget, karena kita adalah negara yang serumpun. Tengok tu dia pandai bahasa Indonesia. Lepas tu, tapi kenapa kalau kami orang Indonesia yang bekerja di Malaysia yang mahu belajar bahasa Melayu, lepas tu kau orang marah? Siapa yang marah? Kau ni pakai bahasa Melayu lagak sangat. Padahal kita menghargai, lepas tu nak belajar. Itu yang paling penting, nak belajar. Rugi tau kalau datang ke Malaysia merantau tapi tak belajar bahasa Melayu. Betul Roy, setuju. Di Malaysia. Mari saya beritahu guys, ini ngakak sih, anak-anak muda di Malaysia lebih fasih dalam bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Hal ini di pikiran mereka, anak-anak Malaysia terlihat lebih keren jika bisa berbicara bahasa Indonesia. Dan ada komentar orang tua yang menegaskan kepada anaknya bahwa Perdana Menteri Malaysia saat ini masih Ismail Sabri, bukan Joko Widodo. Jadi anak-anak di Malaysia terpengaruh oleh YouTuber dan influencer dari Indonesia guys. Bukan karena Susanti ya guys ya, kasihan gitu sama Susanti, dimana lagunya sekarang viral dan sekarang dibawa ke isu ini. Jadinya Susanti merasa bersalah guys, dan sampai mau pamit juga guys balik ke Indonesia karena kejadian ini. Jadi kasihan guys, jadi jangan salahkan Susanti karena Susanti nggak bersalah guys. Stick this video if you're a Malaysian and you can speak bahasa Indonesia fluently. Aku bukan orang asli Indonesia, aku dari Malaysia. Tapi aku punya teman-teman sih dari sana. Kayaknya aku bisa bicara bahasa Indonesia dikit-dikit. Langsung kalau aku di live streaming gitu, kalau aku ngobrolnya bahasa Indonesia, orang Malaysia nanyain aku, ngapain aku nggak bicara bahasa Malaysia meskipun aku dari Malaysia. Tapi kalau aku bicara bahasa Inggris, nggak ada yang tanya. Apa bedanya? Dua-duanya bahasa lain. Kita tetangga, nggak usah berantem gitu, damai aja. Ya, damai aja, gue setuju. Tak bisa loh. Kalau bisa katanya. Ini polis. Lu mau apa itu? Lu. Oke, yang kedua. Lucu ya. Apa yang saya sembangkan tadi tu hanyalah benda-benda kecil yang melibatkan bahasa Malaysia kita ni. Sekarang ni antara isu yang paling besar adalah kerajaan negeri Sarawak yang hendak menggunakan bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris dalam urusan pentadbiran kerajaan.
Malah mereka kata mereka tak kisah apa orang lain nak cakap. Mereka nak teruskan juga. Berita-berita ni keluar merata di media sosial dan apa yang menyedihkan saya adalah ramai orang negara kita ni yang anggap bahasa Malaysia ni dah tak berguna. Lekeh, tak ada standard. Seolah-olah tak relevan lagi. Banyak kali dipersoalkan apa guna bahasa Malaysia. Ramai yang cakap dunia menggunakan bahasa Inggeris, maka kita perlu kuasai bahasa Inggeris. Buat apa guna bahasa Malaysia? Malah ada yang bagi contoh, ibu bapa di China mula memastikan anak-anak mereka fasih berbahasa Inggeris, walaupun negara China tu sendiri merupakan bahasa Inggris itu harus dipelajari gitu. Tapi bahasa ibunda sendiri itu harus diangkat, kan? Ngapain kita harus belajar bahasa Inggris saja, tapi harus meminggirkan bahasa ibunda, bahasa Melayu, bahasa Malaysia misalnya, kan? Untuk kedua-duanya itu harus seiring supaya kita itu bisa balance hidupnya. Komunikasi, yang penting komunikasi antara manusia itu bisa berjalan baik, itu aja. Dan bahasa ibunda itu, bahasa ibunda negara itu masih bisa terpelihara dengan sebaiknya. Itu kan satu ekonomi besar dunia. Mereka pun belajar bahasa Inggeris. Hey, kita ni. Ya ni kalau kalian mau tahu, ini adalah logat bahasa daripada negeri Kedah, utara Malaysia. Cakapnya kayak gini. Ini buat pengetahuan kalian aja ya. Duk sibuk nak guna bahasa Malaysia. Sedih saya duk baca komen-komen pelik macam tu. Anda jangan salah faham tau. Saya tak kata bahasa Inggeris tu tak penting. Malah kalau boleh saya nak tengok semua orang Malaysia ni mahir sekurang-kurangnya 2 bahasa. Bahasa Malaysia, bahasa Inggeris. Setuju. Dan bukan hanya gunakan secara biasa-biasa saja, tapi mahir dan fasih. Nah itu tadi, katanya orang Malaysia lagi resah gelisah karena anak-anak mudanya udah menggunakan bahasa gaul, bahasa Jakarta, bahasa Indonesia dan sebagainya. Lagi ngapain mau gelisah, resah gitu kan? Untuk pendapat pribadi iya, setuju dengan tadi ada satu cuplikan yang mengatakan bahwa nggak apa-apa kalau manusia itu bisa pintar berbahasa, lebih banyak bahasa daripada bahasa asalnya. Karena apa? Karena bila kita lebih banyak berbahasa, pandai berbicara dalam banyak jenis bahasa, itu menampakkan kecerdasan akal kita itu untuk menerima dan belajar tentang sesuatu yang baru. Dan iya, untuk belajar atau pandai menggunakan bahasa Indonesia itu nggak apa-apa, bagus banget kan. Kalau orang nanya kamu bisa nggak berbahasa Indonesia, bisa kok, nggak apa-apa, bisa aja. Bahasa Malaysia juga, atau bahasa Melayu Malaysia, bahasa Inggris kan, bahasa Mandarin, apa aja bahasa yang ada di dunia ini. Kalau kalian itu pintar banget dalam bahasanya, nggak apa-apa, teruskan aja, karena itu adalah bahasa komunikasi manusia. Kamu itu memberikan nilai bonus atau nilai tambah pada diri kalian sendiri apabila kalian itu mempunyai kelebihan sedikit daripada orang lain, ya kan? Dan tak suka bila mengatakan bahwa identitas negara hilang gitu. Itu mungkin apabila kalian melihat situasi itu terlalu sempit pemikirannya. Tapi kalau sekiranya kamu meluaskan pemandangan itu, tidak ada yang salah. Oke, kita belajar subjek bahasa Melayu di sekolah, semua ada daripada SD sampai ke sekolah tinggi gitu kan. Rasanya semua bisa berbicara atau berbahasa dengan baik bahasa Malaysia, walaupun ada slang-slangnya gitu kan. Tapi kalau nak belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu nggak ada salahnya. Untuk anak-anak juga bisa berbahasa dalam bahasa Indonesia dengan sangat bagus. Dan ini pengaruh YouTube dan sebagainya, tapi tidak melihat daripada satu impact yang negatif. Ia adalah satu kebolehan luar biasa anak-anak ini untuk menguasai bahasa-bahasa lain selain daripada bahasa yang digunakan sehari-hari di rumah gitu. Kredit banget buat mereka. Nggak ada isu tentang masalahnya gitu untuk menerima orang Malaysia pandai berbahasa dalam bahasa Indonesia atau sebagainya. Masalah buat kalian gitu kan. Nggak ada masalahnya kalau melihat itu sebagai satu impact yang positif dalam kehidupan. Buat kalian, apa pendapat kalian kalau kalian melihat bisa berbahasa Indonesia? Kalian marah atau kalian nggak suka? Itu terserah, tapi suka belajar gitu, belajar sesuatu yang baru kan, sesuatu yang ya kita antar budaya. Di orang Indonesia, anak-anak Indonesia mau berbicara seperti Filipin, boboiboy dan sebagainya. Kita mau berbicara seperti orang Indonesia kayak di Roblox dan sebagainya. Itu sesuatu yang
bagus banget kedua-dua anak negara ini, generasi inilah yang mungkin tidak akan membuatkan negara Malaysia dan Indonesia itu terpisah, karena mereka ini mahu belajar tentang budaya, mahu belajar tentang bahasa. Kita mungkin berantem saat ini, tapi siapa tahu di kedepannya anak-anak muda ini akan menyatukan dengan Malaysia dan Indonesia dengan lebih harmonis lagi daripada apa yang kita ada hari ini, daripada hubungan kita hari ini, ya kan? Karena mereka itu, hati mereka itu suci, naluri mereka itu murni banget. Mereka belajar budaya dan sebagainya, dan mereka mengadaptasi dalam kehidupan mereka. Lihat pada sudut pandang yang positif akan membawa satu masa depan yang lebih baik, insya-Allah. Oke, ini pendapat atau komentar pribadi As sendiri. Kalau ada yang salah atau sesuatu yang kayaknya nggak pantas buat kalian, As minta maaf banyak-banyak. Mohon maaf tadi dengan rendah hati, mohon maaf ya. Apa juga komen, kalian boleh komen di bawah. As akan membaca dan insya-Allah akan reply satu persatu. Oke? Berdamai dan hidup harmoni itu lebih baik dari kita berantem, ya kan? Jumpa lagi di lain video, jaga diri. Dadah.